Pada hari ke-7 bulan Februari tahun 1967, Presiden Soekarno mengirim 2 surat kepada Soeharto. Dalam salah satu surat, Soekarno mengatakan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto. Penyerahan itu dengan syarat Soekarno tetap dipertahankan sebagai kepala negara yang berwenang menyatakan perang, serta mengangkat dan menerima duta besar. Tawaran Soekarno tersebut sebenarnya tidak begitu mengherankan setelah penculikan dan penghabisan nyawa terhadap jenderal-jenderal Angkatan Darat pada tanggal 30 September tahun 1965. Posisinya sebagai presiden semakin lemah. Pelaku utama penculikan dan penghabisan nyawa itu adalah Letnan Kolonel Untung. Dia adalah seorang komandan Cakrabirawa, pasukan khusus pengawal presiden saat itu. Untung tidak bermaksud menggulingkan Presiden Soekarno, tetapi dia dituduh melancarkan kudeta untuk kepentingan Partai Komunis Indonesia atau PKI. 3 hari setelah peristiwa tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto menindaklanjuti penunjukan tersebut dengan membentuk Komando Pemulihan dan Ketertiban atau Kopkamtib pada tanggal 10 Oktober tahun 1965. The Smiling General itu pun menjadi panglima pertamanya. Dalam Soeharto, A Political Biography, terbitan tahun 2001, sejarawan R.E. Elson menyebutkan, salah satu langkah awal yang dilakukan Kopkamtib adalah menamai peristiwa tersebut menjadi Gestapo atau Gerakan September 30. Nama itu, menurut Elson, memang kurang berbudi bahasa, tetapi cukup untuk menggambarkan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah gerakan politik. Setelahnya, Untung dihukum pancung, sementara organisasinya diberangus. Anggota dan simpatisan PKI pun ditangkap, lalu beberapa di antaranya dihukum mati atau dihabisi. Soeharto juga menyingkirkan anggota PKI dari jajaran birokrasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Elson mencatat sebanyak 1.334 orang terkait PKI ditangkap di Jakarta per tanggal 16 Oktober tahun 1965. Diperkirakan lebih dari 400.000 anggota dan simpatisan partai ini tewas oleh tentara atau anggota organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan musuh-musuh politik PKI pada periode tahun 1965 hingga tahun 1966. Menurut Elson, cepat dan masifnya tindakan Soeharto dimotori 2 motif. Pertama, motif pengakuan bahwa zaman telah berubah secara mendasar sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965. PKI yang sebelumnya kuat terbaring bingung, tidak pasti, sangat lemah dan terkapar. Kedua, motif perhatian yang lebih strategis, kebutuhan untuk menciptakan solidaritas dan meningkatkan legitimasi. Soeharto memanfaatkan momentum Gestapo untuk menyatukan kelompok anti komunis di belakangnya dengan memusatkan perhatian mereka kepada PKI yang dijadikan kambing hitam kudeta. Konstelasi politik Indonesia pun tidak lagi sama setelah PKI tiada. Gareth Brooks dalam The Russell of Ghosts, Bung Karno in the New Order, terbitan tahun 1995 mengatakan Soekarno bertumpu bersama 2 kekuatan politik besar, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dan PKI, dalam menciptakan stabilitas pemerintahan demokrasi terpimpin yang dirancangnya sejak tahun 1959. Menurut Brooks, Presiden Soekarno mesti berebut kekuasaan dengan tentara setelah PKI diberantas. Dengan keluarnya PKI dan tentara bertekad untuk menegaskan kontrol, Soekarno mendapati dirinya dan kebijakannya semakin diabaikan. Itu semakin terlihat sejak Soekarno menekan surat perintah 11 Maret atau Supersmar pada tahun 1966. Surat perintah itu memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan presiden. Kronik 65 terbitan tahun 2017 yang disusun oleh Kuncoro Hadi dan kawan-kawan mencatat Supersmar memiliki kekuatan yuridis yang mengikat semua orang. Bahkan Presiden Soekarno pun tidak bisa mencabutnya ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS nomor 9/1966 pada tanggal 21 Juni tahun 1966.
Pada hari itu juga, MPRS mencabut gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sementara itu, MPRS memberikan kewenangan kepada Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada tanggal 5 Juli tahun 1966.